Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkenalkan, saya Ananda Rentang, NIM 180210204 Nama saya Muhammad Riza Iskandar, NIM 180 210 204 211. Saya Bima Dewantara, NIM 180 210 204 219. Memahami standar sarana dan prasarana. Dalam satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan yang baik, seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku, ataupun sumber belajar lainnya untuk menunjang dan memfasilitasi siswa agar proses pembelajaran siswa dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa, semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan prasarana yang baik, seperti lahan, ruang kelas, ruang pendidikan, ruang perpustakaan, dan prasarana pendukung lainnya. Berikut peraturan Menteri terkait standar sarana dan prasarana. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, untuk sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah, dan untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah luar biasa. Memahami standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan mencakup 3 bagian. Yang pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, standar pengelolaan oleh pemerintah. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 sebagai berikut. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang kedua, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 59 sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Yang kedua,
Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh gubernur atau bupati ataupun wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar pengelolaan oleh pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 60 sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, peningkatan mutu dosen, standarisasi pendidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan penjaminan mutu pendidikan nasional. Standar pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu yang pertama, perencanaan program yang terdiri dari visi sekolah atau madrasah, misi sekolah atau madrasah, tujuan sekolah atau madrasah, serta rencana kerja sekolah atau madrasah. Yang kedua, pelaksanaan rencana kerja yang terdiri dari pedoman sekolah atau madrasah, struktur organisasi sekolah atau madrasah, pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah atau madrasah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi yang terdiri dari program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendaya gunaan pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi sekolah atau madrasah. Yang keempat, kepemimpinan sekolah atau madrasah. Yang kelima, sistem informasi manajemen. Yang keenam, penilaian khusus. Memahami standar pembiayaan. Apa itu standar pembiayaan? Menurut PP nomor 32 tahun 2013 adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama setahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas 3 poin. Yang pertama, biaya investasi, meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, biaya personal, merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh murid agar mengikuti kegiatan belajar mengajar terjadi secara kontinu dan teratur. Yang ketiga, biaya operasi satuan pendidikan, meliputi gaji tenaga pendidik, biaya media pembelajaran habis pakai, dan biaya operasional tak langsung. Memahami standar penilaian. Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya dalam meningkatkan kualitas. Pelaksanaan evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu peserta didik belajar, atau oleh pihak sekolah untuk menjelaskan dengan benar pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian kelas sebagai proses pengumpulan data dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan. Dalam hal ini, nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajarnya. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti tes tertulis, yakni paper and pencil test, portofolio, yakni penilaian hasil kerja melalui kumpulan hasil karya, penilaian produk, penilaian karya, dan penilaian unjuk kerja atau performance. Selanjutnya, terkait fungsi penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan berfungsi sebagai barometer mutu pendidikan nasional, digunakan sebagai dasar perbaikan dan untuk reformasi pendidikan dari keterbatasan dan kelemahannya. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan
bukan hanya untuk mencari tahu kemajuan hasil belajar peserta didik, tetapi untuk menyajikan konfirmasi validasi eksternal terhadap kecurigaan rendahnya mutu. Pemanfaatan hasil tes untuk inferensi kualitas pendidikan membutuhkan kehati-hatian pertimbangan. Sebab, di samping ada konsekuensi terhadap kebijakan, para penentu kebijakan sangat tergantung pada hasil penilaian dalam usaha mendukung dan meningkatkan praktisi pendidikan.